Oke, selamat malam teman-teman. Sorry agak telat ya. Jadi kita akan bahas mengenai IHSG hari ini. Bagaimana dia akan baik di hari Selasa gitu ya. Jadi sebelum kalian kita bahas ya. One day trading class masih terbuka untuk umum gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan early bird ya akan masih berlaku gitu ya. 29 September akan membahas mengenai market outlook, trading bersama Fibonacci yang akan dijelaskan oleh Fibo Princess Linda Lee gitu ya. Lalu ada swing trading simple strategy, nanti akan gua yang akan menjelaskan. Lalu ada free indikator trading view, besok kita akan launching ya trading view indikator ini. Lalu juga ada refresh price action dan juga door price dan souvenir. Oke guys, jadi itu ya. Nah kalau kita lihat IHSG ya, tanpa banyak kata-kata lagi gitu ya. Oke, tanpa banyak kata-kata lagi IHSG ya. Jadi dia setelah naik dia nggak berhasil tembus dari averages sebulannya gitu ya, dan akhirnya turun ya. Ini agak-agak mengkhawatirkan gitu ya guys ya. Dan dia akan ngetes lagi ke 7.000-nya. Mudah-mudahan banyak yang mungut ya guys ya, dan bisa naik ke atas ke 7150. Tetapi kalau enggak, hati-hati ya, kalau dia jebol dari 6.900 maka dia akan ngetes ke 6.600-nya ya. By that time kalau menurut saya penggereknya ya hari ini ya, kalau kita lihat dari sektoralnya penggereknya adalah dari sini deh, dari HQ ya. Penggereknya mungkin kita bisa lihat satu adalah ini ya, sektornya ya. Salah ya, heat map ya. Oke, penggereknya tadi ya, penggereknya itu secara banyak adalah si energi ya, jadi harus hati-hati gitu ya guys ya. Lalu ada cyclic juga dan ada basic ya. Tetapi kalau menurut saya masih yoyo lah ya, masih yoyo ya, karena ada beberapa yang masih oke ya, beberapa saham-sahamnya, walaupun memang Bumi ya, Adro ya, lalu ada ITMG itu merge semua ya, jadi harus hati-hati. Oke guys, lanjut setelah itu ya, itu adalah saham-sahamnya, nanti akan dijelaskan oleh Om Swing Trader aka Om. Nah ya, nanti akan dijelaskan. Monggo Om Swing Trader, dan lupa guys, one day trading, don't miss it ya. Halo semua, selamat malam. Ketemu lagi di Tape Trader 8. Thank you ya Om Yusa. Dan sekarang bagian saya untuk bahas topik ya, seperti biasa. Gimana tradingnya ya? IHSG-nya masih lesu-lesu ya kelihatannya ya. Sabar ya, jangan terburu-buru. Kalau mesti diam-diam dulu, oke? Masuk untuk yang pasti-pasti aja, jangan yang spekulatif ya. Kita biarkan dulu aja dia mau kemana ya. Kalau besok ada tarikan lumayan lah ya, mungkin mau dikurangin muatan. Kalau ada yang nyangkut-nyangkut barangkali, kalau dia ada pantulan. Atau ya dicopet-copet aja dulu ya. Kayaknya masih bisa turun lagi kemungkinannya. Kayaknya mungkin Om Yusuf udah share ya. Dan seperti biasa, disclaimer on bahwa analisa ini adalah analisa pribadi saya dan harus disesuaikan lagi ya dengan trading plan masing-masing, dan juga diatur money managementnya dan risk managementnya ya. Selalu jaga stop loss, jangan lupa. Kenapa? Karena setiap analisa ini tidak bilang selalu berhasil ya. Bisa berhasil tapi bisa juga gagal. So, tidak ada yang tahu.
Tidak ada ini ya, tidak ada Tuhan. Semua analisa ada, maksudnya tidak ada Tuhan dalam ini ya, dalam analisa gitu ya. Cuma Tuhan yang tahu ya. Jangan salah ya. Nanti jadi salah ya, tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada manusia yang bisa mengetahui maksudnya Tuhan. Oke. Dan di masa depan tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa jaga risikonya. Oke. Selalu jaga risiko dan sabar. Oke. So, ini dia ya Stock Pick. Mudah-mudahan membantu buat besok nih di hari Selasa besok di tanggal 11 Oktober. Mungkin bisa di-watch ya, mungkin bisa dicopet-copet ya, be wise aja. Mungkin kalau pasar lagi nggak bagus, mungkin jumlah uang yang ditradingin dikurangin dulu ya, dikecilin dulu. Cuan kecil-kecil ya sudahlah, cukup dulu ya, karena marketnya lagi kurang mendukung mungkin ya. Oke, langsung aja ya kita mulai dari stock pick yang pertama adalah Medco. Oke, untuk Medco ya. Medco kita lihat satu hari lagi besok. Oke guys. Nah, oke. Medco kalau mau bagus ya tunggu naik ya 1010 ya. Sekarang masih belum, menurut saya masih hitungannya adalah sideway ya. Masih terlihatnya seperti sideway menurut saya. So masih belum waktunya. Tapi kalau besok dia tembus ya di atas 1010 mungkin boleh cicil-cicil or tunggu dia mantul ya. Oke. Tunggu dia mantul, retest mantulnya baru kita ambil. Oke. Di watch aja dulu. Oke, itu Medco. Dan kalau memang dia bisa mantul ya 1010, bolehlah pasang SL di bawah sini ya, di bawah 945 atau yang keduanya boleh di bawah sini ya 990. Oke, lanjut kita punya KLBF. Ya, wih ini banyak amat coret-coret nih KLBF. KLBF seru banget ya. Ya, apalagi kalau bisa tembus ini ya 1965-nya. Yang udah punya hold aja ya, SL-nya boleh pasang di bawah sini di bawah 1790. Yang baru mau masuk tunggu aja ya di sini 1870 or di 1850 tunggu dia mantul ya, koreksi mantul. Kalau besok masih lari dicopet dulu aja. Hati-hati di area 1960-nya. Oke. Trennya masih oke ya. Mudah-mudahan sih besok nih tembus lagi ya dari sininya 1900 jadi bikin higher high-nya lagi mudah-mudahan ya. Dan setelah dia bikin higher high, kita tunggu lagi koreksinya mantulnya. Oke. Itu KLBF. Next setelah KLBF kita punya Cleo. Cleo yang udah ketinggalan sabar, tunggu lagi koreksi, jangan buru-buru. Udah larinya sudah jauh dan mungkin bisa jadi 630 ya, ada rejection sedikit. Kalau dia bisa tembus mungkin bisa ke 650-annya ya. Yang mau copet silakan ya. Ini masih peluangnya ada, bisa mungkin ke 650-an, 630-an mungkin masih bisa dicopet-copet. Oke, hati-hati ya, udah agak jauh larinya. Next, setelah Cleo kita punya Thais ya, Thais Jaya Swarasa Agung. Oke. Ini gue copetan dulu, kalau yang swing tunggu di 520 mantul gak ya? 520, 530 tunggu pantulannya. Ya, kalau dia belum mantul jangan diambil ya, takutnya ini karena rejectionnya lumayan ya. Di sini udah rejection walaupun hari ini ditutupnya bagus banget ya, volumenya oke tapi rejectionnya juga lumayan. So ini harus berhati-hati. Oke. Dicopet-copet dulu aja. Oke, kalau yang udah punya swing boleh pasang di bawah 470 SL-nya dan masih oke ya. Trennya masih boleh di-follow. Next, kita punya adalah Panin. Oke. Panin candle hari ini kurang kalau menurut saya, tapi kita tunggu besok ya. Kalau besok bisa hijau-hijau ditutup di atas 1415, bolehlah cicil. Menurut saya bisa tembus lagi mungkin dari 1495-nya 1500, 1540-nya kalau besok ditutup ya body candle-nya di atas 1415. Tapi kalau enggak, berarti dia mau turun lagi. Jangan ditahan, dilepas. SL pertamanya boleh pasang di bawah 1360, SL keduanya boleh pasang di bawah 1300 ya. Yang kalau mau paling confirm di bawah 1300 lepas. Oke, karena itu udah bikin lower low ya kalau tembus dari sininya. So be careful ya. Itu Panin. Next kita punya Cimori, CMRY ya, Cisarua Mountain Dairy. Cimori ini termasuk lambat, jadi kalau yang nggak suka lambat-lambat mungkin di skip. Tapi kalau yang suka untuk di hold panjang ini masih oke banget, trennya juga masih bagus banget. Ya, jadi boleh dipertimbangin untuk hold ya, masih trennya masih kuat banget menurut saya. Nah, seperti itu.
Dan ini ada kemungkinan mungkin akan mantul ya 2-3 hari lagi mungkin, tapi di watch aja, dicicil ya. Kalau mau aman tunggu ya body candle-nya nutup di atas 4490 ya. Kalau dari sekarang gini mungkin masih bisa di bawah sideways or mungkin bisa aja berbalik arah sekarang ya. Karena ini belum bisa nih tembus ya high-nya di sini, dia masih di sini aja dan tergolong cenderung lower high ya, walaupun di bawahnya bikin higher low ya. Ini yang kita masih harapin adalah higher low-nya bisa tembus dan bikin ditembus di atas 4.500 baru lebih aman. Oke. Tapi kalau mau cicil deh sekarang silakan, cuma harus sabar ya. SL pasang di bawah 4250 yang pertama, yang kedua dipasang 4140. Oke, lanjut kita punya setelahnya adalah BDMN. Congrats kalau yang udah punya ini. Wow, di bawah turun dulu tapi di bawah tarik lagi ya, mungkin ini unexpected ya. Kalau yang swing tunggu ya koreksinya lagi di 2790 mantul kayak 2790 2800. Kalau belum di ini dulu ya, sabar lagi, tunggu lagi di sekitar sini ya, mungkin mantulnya di 2700. Yang mau copet monggo ya, silahkan dicopet-copet. Ya, penutupannya sih udah seru ya. Ini tembus 2900-nya ya. High yang sebelumnya di sini. Nah, tinggal kita tunggu ya 2980 or 3050-nya tembus gak ya? 3050-nya kalau tembus seru, silakan dicopet dulu aja ya. Be careful kalau yang swing. Oke, next setelah BDMN kita punya PNLF. PNLF ya, copetan juga aja dulu, mungkin bisa jalan. Yang mau swing tunggu lagi 530 or 540, tunggu dia mantul. Oke. Ya, sabar-sabar aja. Ini jalannya masih jalan lancar terus ya. Ya, tapi yang mau swing sabar lagi. Oke. Next, setelah PNLF kita punya East ya. East Park Hotel. Ya, copetan juga yang mau swing tunggunya di sini ya 116 or di 120 kalau dia mantul, kalau belum jangan dulu. Oke, be careful ya. Dilihat ya dekat-dekat averages ya, kemungkinan dia ada pantul, so tunggu aja dia mantul di averagesnya ya, kayak begini kan. Ya, tuk mantul baru ya cicil. Mudah-mudahan lancar ya, kayak gini lagi ya, bikin higher-nya lagi. Oke, yang udah punya mungkin boleh pasang SL plusnya di bawah 100 ya. Trailing stop aja lah ya berapa persennya ya, tapi kalau untuk SL-nya mungkin bagusnya di sini ya di bawah 105. Oke. Itu is. Next setelah is kita punya adalah Etwa. Ya, ternyata dia masih jalan terus ya. Kemarin sempat di stock pick di sini ternyata iya, mudah-mudahan sama nih kayak gini ya. Di follow aja trennya yang udah punya, yang belum punya ini ya resikonya udah lumayan ya. So hati-hati, jangan banyak-banyak, dicopet-copet lebih bagus. Oke, itu Etwa. Kalau yang mau swing mungkin boleh pasang SL-nya di bawah sini ya, di bawah 192 or di trailing stop aja ya, lebih baik ya, sayang ya. Itu Etwa. Next setelah Etwa kita punya Wins. Wins menurut saya cukup bagus, tapi nunggu saya satu candle tutup di atas 310 ya, or better ditutup di atas 322. Sekarang kayak gini masih tanggung walaupun ini candle-nya menarik sekali, volumenya juga oke. Mungkin besok jedet. Jadi kalau yang mau ambil besok mungkin dicopet dulu, kalau yang mau swingnya sabar-sabar lagi ya. Mudah-mudahan sih ini jadi ini ya bikin higher lagi, koreksinya udah cukup, mantul dan nge-swing lagi ke atas. Oke. Yang udah punya mungkin boleh pasang SL di bawah 280 or 278. Ya, kalau yang mau ambil cicil tunggu mantul aja ya, tunggu pantulannya. 292 mungkin or di 298 tunggu mantul kalau yang swing. Oke. Itu wins. Next kita punya GPRA. GPRA ya, copetan juga. Oke, banyak copetan ya sekarang. Buat swingnya tunggu lagi di 101. Oke, 101 tunggu dia koreksi di situ or tunggu dia nge-base-nya di mana ya. Kalau dia nge-base mungkin sekitar sini 104, kalau dia bikin base mantul baru diambil. Kalau nggak nge-base tunggu aja di bawah lagi ya. Sabar tunggu dia bikin polanya. Oke, itu GPRA. Next setelah GPRA kita punya Ruiz. Ruiz ya masih tunggu saya juga di atas 256. Oke. Satu candle lagi ya, tunggu di atas 256 lebih meyakinkan. Atau kalau bisa ditutup di atas 260 ya, lebih meyakinkan lagi.
tinggal kita follow the trend-nya lagi berarti dia mau lanjut. Tapi kalau masih begini hati-hati ya, ini karena bisa aja kepentok dead cat bounce saja terus brudo lagi ke bawah. So far sih dia udah cukup bagus, masih bikin higher low-nya. Oke, masih boleh diperhitungkan untuk dijadikan watchlist dan dicicil-cicil. Next, setelah Ruiz kita punya Bian. Bian baru mulai banget, so ini masih rentan untuk false break. So kalau mau bijaksananya adalah tunggu aja ya. Dia besok atau lusa masih bertahan di atas 68.000. Enggak ya, kalau masih di atas 60.000 mantul, baru kita ambil lagi. Polanya sih udah bagus ya. Udah bikin kayak rounding bottomnya gini ya. Mudah-mudahan sih lancar ya, tembus lagi nih ya. Kalau paling aman tunggu naik sini ya 6.900 ya. Itu juga termasuk ini ya. Set. Itu dia ya. 6.900-an ya. Oke. Ya, cicil-cicil ya, be careful. Pasang SL-nya kalau yang ini boleh SL pertamanya di bawah 67.000, yang SL keduanya di bawah 66.075. Itu Bian. Next setelah Bian kita punya Suli. Suli. Kalau nggak mantul jangan diambil. Oke, kalau mantul tembus dari sini ya, dari 178 cicil. Oke, kalau belum jangan. Mungkin mau turun lagi ke sekitar sini 155-an ya. Ini pun kondisinya lagi merah, cuma dia bertahan di averages-nya. Mudah-mudahan sih besok mantulnya kencang kuat. Kalau enggak, jangan dulu. Hati-hati ya. Kalau masih mantul hijau-hijau pendek-pendek, sabar lagi. Oke, yang swingnya, ya itu dia. Ini Suli masih menarik sekali. Oke, lanjut. Setelah Suli kita punya SMGR. SMGR kalau besok hijau lagi ya, tutup di atas 7.400 atau bisa nutup di atas 7.350, bolehlah ini cicil, ada kemungkinan. Tapi bagusnya di sinilah ya 7.400 ya, tunggu nutup di atas 7.400. Ada kemungkinan lancar jalan lagi ya. Kenapa? Karena ini bentuknya kalau besok hijau lagi jadi apa ya, ini engulfing ya kalau nggak salah ya. Betul nggak ya? Tadi koreksi aja kalau salah ya, saya juga lupa hafal nama-namanya, tapi ini udah polanya reversal ya. Kalau besok hijau lagi naik, kalau besok enggak ya udah berarti ini gagal. Oke. Itu SMGR, mungkin boleh pasang SL di bawah 7.200 ya kalau yang mau ambil. Hati-hati ya, mudah-mudahan tembus lagi dari 7.500-nya. Oke, lanjut. Kita punya Kin. Oke, Kin ya kemarin sempat naik, tapi ini lagi koreksi mentok. Ini juga harus tunggu mantul. Kalau mau aman tunggu tembus 845. Kalau mantul masih pendek, ya itu 50-50 terserah kalau yang mau spec buy. Tapi kalau udah mantul cukup bagus karena ini udah di averages-nya ya. Dan berarti dia tembus juga akhirnya dari pola trend line-nya ini ya, trend line menurunnya ini. Tapi kalau dia gagal besok hati-hati ya, mungkin bakal dalam juga ya koreksinya. Oke, ini ada rejection, mudah-mudahan sih besok mantul. Kin, di watch aja ya. Diambil ketika dia udah secure, tutup ya body candle di atas 845. Oke, itu Kin. Next kita punya ada Tower. Ya, Tower ya. Tower juga sebenarnya masih sideway ya. Tinggal kita tunggu ya. Kalau dia bisa ditutup nih body candle di atas 1250 seru menurut saya. Apalagi ditutup di atas 1265. Oke, di atas 1250 udah ada kemungkinannya cukup bagus menurut saya. Kalau mau aman tunggu aja tembus lagi dari sini ya 1265 dicicil aja. Oke. Kalau sekarang jangan dulu ya, masih mentok ya di sini 1235, bisa jadi besok merah lagi. Kalau nggak tembus di bawah 1180 masih oke buat di hold yang udah punya, tapi kalau tembus di bawah 1180 better dilepas ya, udah ganti trennya kemungkinan besar. Oke. Iya, mulai berganti lah ya, karena udah bikin di sini udah di sini, ini di sini udah bikin low, kalau bikin low lagi ya udah. Ya, kenapa? Karena ini masih udah lower high. Tinggal di sininya ya, bisa tembus gak? Kalau dia bisa tembus mungkin berarti masih sideway dan ada kemungkinan naik lagi. Lanjut ya, setelah tower kita punya Vico. Vico seru, dicopet dulu. Yang mau swing tunggu aja mantulnya di 240. Kalau dia bertahan dari 240 mantul,
Cicil kalau belum copet-copet dulu aja ya. Kalau besok masih lari di copet-copet dulu ada. Oke. 238, 240 ya. Tunggu pantulan di situ yang mau swing. SL-nya boleh pasang di bawah 204. Lanjut, setelah Vico kita punya MTWI, ini juga copetan aja. Oke. Copetan aja kalau mau swing mungkin kalau 160, 156 mantul bolehlah, tapi nggak ada jaminan ya ini kelihatannya masih belum ya. Kalau apalagi kalau dia tembus di bawah sini nih. 160 udah mendingan diganti yang lain dulu ya karena berarti trennya masih begitu-begitu aja. Ya, ini baru kasih harapan, mudah-mudahan nggak harapan palsu ya. Dan dia bisa lanjut mantul lagi 160 tembus lagi ya. Kita berdoa bersama kalau yang udah punya terutama. Lanjut setelah MTWI kita punya TCPI. Oke, TCPI. Iya. Oke, untuk TCPI lumayan ya, tapi untuk sementara targetnya ke sini dulu ya 9950 kalau yang mau ambil. Oke. Ya, udah cukup seru sebenarnya mantul ya. Mudah-mudahan sih besok lancar ya, walaupun ini bentuknya agak semi-semi doji gini ya. Mudah-mudahan nggak ke bawah besok tapi naik ke atas ya. Hati-hati ya, masih gini, range-nya juga lebar. Walaupun dia hijau masih dikit-dikit, masih ada kemungkinan cuma naik terus lanjut turun. Kalau dia turun ini udah jangan dulu, oke. Ya, kayak gini agak-agak ini sih ya. Sabar lagi ya, tunggu aja ya. Ini range-nya nih kalau bisa dilewatin baru kita ambil ya. Range atas atau range bawah baru kita ada kepastian. Oke. Ya kalau mantul di sini sih seru ya 9.100 ya, tapi udah harus hati-hati. Oke. Oke, dicopet dulu lah ya ini kalau bisa bagus tunggu tembus 950. Oke. Kalau mau ambil ya targetnya ke sini dulu. Oke, so that's all. Mudah-mudahan besok ada pencerahan bagi ISG kita juga ya, dan bisa kasih cuan ya buat semua. Sabar-sabar aja ya trading ketika memang memungkinkan dan ada peluang untuk cuan. Ketika peluangnya kecil, mungkin ada baiknya kita istirahat dulu ya, menikmati apa namanya? Mungkin ya hobi kita yang lain or habisin waktu bersama keluarga or ya fokus kerja dulu bagi yang kerja mungkin dan lebih rileks ya. Oke, sekian dari saya. Dikembalikan lagi ke Om Yusa. I see you guys on Wednesday ya. Lusa, Rabu, besok ketemu dengan Om Muntansir. Mudah-mudahan sih besok ISG-nya ada ini ya, ada rebound yang wah gitu ya. Biar kita semangat lagi. Oke guys, see you guys. Bye bye. Oke Kak, kita bahas ya beberapa saham-saham requestnya kalian ya. Pertama ada apa nih? Pertama ada Etwa Jekon Kekes Kejen ya. Oke, pertama Etwa. Masih jalan ya Etwa, seperti yang kita expect gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 300 ya guys ya. Hati-hati ya. Kecil takutnya nanti SL ARB-nya berjilid-jilid ya. Jadi ikutin aja pasang SL-nya ya di sini ya 214 ataupun 186. Oke. Mudah-mudahan lancar sampai 300 or even 360. Lalu Kekes kalau menurut saya baru sekali ya jalan ya. Kalau menurut saya bukan baru sekali jalan ya, tapi baru mau keluar dari downtrendnya. Kalau dia tembus dari 174 mungkin seru menuju 190 210 ya. SL di bawah 168. Itu Kekes. Lalu setelah itu ada Jekon dan Kejen ya. Jekon
Ya, lagi turun ya guys ya, harus hati-hati ya. Breakthrough-nya di 165, kalau dia nggak berhasil tembus dan dia jebol lagi ke bawah 150-an, harus mendingan tunggu dulu ya sampai dia mantul lagi di area 132 ya. Jadi ini tunggu, besok kalau nggak mantul malah tembus dari 150-an, mendingan jangan diambil. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Jekon udah, Etwa udah, Kekes udah, ke Jen ya. Ke Jen masih doji ya guys ya. Jadi kalau menurut saya tunggu dulu ya, tunggu dulu, dan sebaiknya tunggu wait and see apa yang akan terjadi. Soalnya gini guys, bentuk candlenya kalau kita belajar price action, bentuk candlenya tuh ini guys, apa namanya, ada sell pressure-nya. Jadi agak harus hati-hati, dan sell pressure-nya di saat dia turun ya. Jadi harus hati-hati, kemungkinan dia akan test support di 282 ataupun ke 226 ya. Kalau dia mantul naik lagi, body candle ditutup di 330-an, mungkin bisa ke 400 ya. Oke, lanjut, setelah itu kita masuk ke apa namanya? Nah nih. Jekon, Kekes, Kejen udah, Penin, Slis, TNCA ya. Penin kalau menurut saya oke sih ya, gitu ya. SL di bawah 1330, SL di bawah 1290 ya. Target pertama 1500, target kedua wadadau ke menuju 1600 ya. Penin, Selis ya tadi. Selis ya. Selis kalau menurut saya lagi tes support ya, tunggu dulu. Kalau besok ada kemungkinan dia naik ya. Tembus 380 mungkin bisa ditargetkan ke 442, lalu habis itu baru ke 600. Oke, itu Selis. Lalu setelah itu ada TNCA. Nah ini saham-saham freight forwarder ya guys ya. Kelihatan sih memang kayak mau jalan gitu ya, tapi kalau saya akan tunggu dia di atas 502 baru saya lihat, dengan target ke 580, lalu target kedua di 742 ya. Sabar-sabar aja kalau menurut saya ya, ini baru mau ya, jadi tunggu dia breakout dulu. Takutnya nanti false break kayak begini ya, mau naik turun lagi, mau naik turun lagi gitu ya. Nih kita tungguin aja ya. Oke, lanjut setelah itu SBMA ya. SBMA juga sama ya, ini sideways di atas. Tunggu kalau tembus 294 mungkin bagus menuju 324 ya. Untuk saat ini kalau kalian mau nyicil ya boleh-boleh aja, tapi harus hati-hati ya, karena takutnya dia malah breakout ke bawah ya. Pasang SL di bawah 238 dan 224 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Instagram. Ya, Instagram udah ikut ya Kakak Warni ya, kalau nggak salah udah ikutan ya, monggo. MTWI copet aja lah ini ya. Lalu TF Daily, Kin gimana Om? Daily monthly, daily weekly. SLTP Kin mau yang ngambil apa sih kan Kin ya? Kalau dari monthly ya, ini udah agak tinggi ya guys ya. Ya boleh-boleh aja sih mau diambil. SL ya pasang di 2605. Nah lo ya, kalau mau ambil ya di area-area 725 700 ya. Mudah-mudahan nyampe seceng. Kalau di weekly, kalau di monthly-nya udah bagus, biasanya weekly-nya oke ya. SL di bawah 715 ya. Lalu ya mudah-mudahan nyampe seceng gitu ya. Di daily juga sama, tetapi harus hati-hati ya kalau dia jebol 700-nya ya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke mana nih? Meta. Besok mau mantul nggak Om? Punya di 161 Meta.
Meta besok mau mantul nggak? Oh, habis guyuran ya. Punya di 161. Ya mudah-mudahan lah ya mantul ya, selalu didoain. Hati-hati kalau di bawah 152 dipasang SL-nya gitu ya. Ya, kalau di bawah 151 hati-hati ya, mungkin baru ada pantulan di 141. Oke. Ya mau mantul nggak? Iya, mungkin mau mantul ya. Kita lihat aja besok 168 mungkin bisa menuju 182-nya lagi. Lalu Pico Om, Pico minta tolong diliatin. Oke, Pico. Ya lagi mau guyuran ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Aduh, kalau menurut saya ya hati-hati kalau dia jebol ke 388 ya. Ini guyur, sell pressure masih tinggi ya, dengan volume yang lumayan ya. Hati-hati makanya kalau besok dia turun lagi. Oke. Lanjut setelah itu kita ke YouTube. YouTube. What if you can focus upcoming market? YouTube. Terima kasih Nggi, sama-sama. Saham Raja dan saham Elsa dan Indi. Raja. Hati-hati ya guys ya. Ini kayaknya mau turun dan akan tersupport 875. Indi. Kayaknya kena kemerahan ya. Dan dia akan tersupport di 3140 lagi ya. Nih, karena dia ini nggak bisa tembus, jebol ya. Mudah-mudahan dia bisa ada pantul 3150 atau di 2920 ya. Indi, Raja, Elsa terakhir ya. Elsa. Semoga naik ke 340 ya. Kalau menurut saya sih so-so lah ini ya. Ya, so-so lah ya. Gitu. Hati-hati kalau dia jebol 316 maka dia akan turun lagi ke 304. Kalau dia bisa tembus dari 332, ada kemungkinan besar dia bisa ke 350. Ya, seperti itu. Ya, masih sideways nih Elsanya, jadi harus hati-hati. Oke? So itu aja dari gua. Semoga bisa menggoda lagi ya. Bisa membantu teman-teman. Semoga cuan besok ya. Hati-hati ya. Sell pressure-nya masih tinggi ya. Cari saham-saham yang benar-benar naik. Jangan saham-saham yang kena pom-pom. Itu aja dari gua. See you. Tips Trader 8 signing out. Bye-bye guys.